Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai metode pengambilan keputusan intuitif. Sebelum lanjut ke materi, alangkah lebih baik kita mengetahui apa yang dimaksud dengan pengambilan keputusan. Pengertian pengambilan keputusan. Menurut George R. Terry, pengambilan keputusan yaitu pemilihan alternatif perilaku atau kelakuan dari dua atau lebih alternatif yang ada. Kemudian, menurut James A. F. Stoner, pengambilan keputusan yaitu suatu proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Sehingga dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan yaitu suatu cara yang digunakan untuk memberikan suatu pendapat yang dapat menyelesaikan suatu masalah dengan cara atau teknik tertentu agar dapat lebih diterima oleh semua pihak. Kemudian, pengertian intuisi. Intuisi merupakan gagasan atau ide yang hadir berdasarkan naluri tanpa melibatkan pikiran atau pertimbangan yang logis. Saat intuisi hadir, seseorang bisa mendapatkan ide apapun, meski tidak jelas dari mana datangnya. Intuisi bisa hadir dalam bentuk firasat atau perasaan. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan pengambilan keputusan intuitif? Jadi, gaya pengambilan keputusan intuitif adalah dengan mengandalkan perasaan, kesadaran emosional, fantasi, dan kadang-kadang bersifat impulsif serta cepat dalam mengambil keputusan. Hal ini menurut Heron dan kawan-kawan tahun 1978. Kemudian, dalam mengambil keputusan secara intuitif, keputusan yang diambil melalui proses yang tidak sadar yang diciptakan dari pengalaman yang tersaring. Namun, dalam hal ini bukan berarti analisa rasional tidak berjalan sama sekali, melainkan aspek emosionalnya yang lebih dominan. Robbins tahun 1998 mengidentifikasikan ada 8 kondisi yang memungkinkan orang menggunakan pengambilan keputusan intuitif, yaitu yang pertama, bila ada ketidakpastian dalam tingkat yang tinggi, yang kedua, bila hanya ada sedikit presiden untuk diikuti, yang ketiga, bila fakta-fakta yang terkait terbatas, yang keempat, bila data analisis kurang berguna, yang kelima, bila hal-hal yang dihadapi kurang dapat diramalkan secara ilmiah, yang keenam, bila fakta tidak dengan jelas menunjukkan jalan untuk diikuti, yang ketujuh, bila ada beberapa penyelesaian alternatif yang masuk akal untuk dipilih dari antaranya dengan argumen yang baik untuk masing-masing, kemudian yang terakhir, bila waktu terbatas dan ada tekanan untuk segera mengambil keputusan yang tepat. Kemudian, terdapat dua pendekatan dalam menggunakan model intuitif, yaitu yang pertama, a front-end approach, dan yang kedua, a back-end approach. A front-end approach, yaitu pengambil keputusan, mencoba untuk menghindari menganalisis masalah secara sistematis. Di sini intuisi diberi kekuasaan penuh untuk mengembangkan suatu gagasan yang mencoba untuk memunculkan kemungkinan-kemungkinan yang luar biasa. Jadi, keputusan tidak dibangun dari data yang lalu. Kemudian, a back-end approach, yaitu pengambilan keputusan menggunakan intuisi dengan bersandar pada analisis rasional untuk mengidentifikasikan dan mengalokasi bobot nilai kriteria, seperti halnya untuk mengevaluasi berbagai alternatif. Pada saat tahap ini sudah dilaksanakan, si pengambil keputusan beristirahat dari kegiatan keputusan ini sebelum menentukan pilihan keputusan akhir atau final. Kelebihan pengambilan keputusan model intuitif. Yang pertama, waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan cenderung lebih pendek. Yang kedua, untuk permasalahan yang terbatas, pengambilan keputusan akan memberikan keputusan secara umum. Dan yang terakhir, kemampuan pengambil keputusan akan sangat berpengaruh besar, dan hal tersebut harus dimanfaatkan dengan baik. Sedangkan untuk kekurangan pengambilan keputusan model intuitif, yaitu yang pertama, keputusan yang dihasilkan relatif kurang baik, yang kedua, sulit mencari alat pembandingnya sehingga sulit diukur kebenaran dan keabsahannya, dan yang terakhir, dasar-dasar lain dalam pengambilan keputusan seringkali diabaikan. Lalu, apa saja sih model-model intuisi? Ada 5 model. Yang pertama, keputusan berdasarkan nilai atau etika. Yang kedua, keputusan berdasarkan perasaan. Yang ketiga, keputusan berdasarkan kognitif. Yang keempat, keputusan berdasarkan mental bawah sadar. Dan yang kelima, keputusan berdasarkan pengalaman.
Kemudian, bagaimana sih cara untuk meningkatkan intuisi untuk pengambilan keputusan? Yang pertama adalah dengan pengalaman. Semakin luas pengalaman pengambil keputusan, maka semakin banyak pola yang akan ia kenali. Sehingga semakin banyak pola akan semakin banyak pula intuisinya. Kemudian yang kedua ada toleransi. Intuisi itu tumbuh paling baik di lingkungan di mana pengalaman positif dan negatif bisa didapat dan diterima. Kemudian cara yang selanjutnya adalah dengan keingintahuan. Dengan adanya rasa keingintahuan yang besar, maka seseorang pasti akan terus mencari tahu dan akan mengeksplor pengetahuan, ilmu, pengalaman, dan lain-lain yang dapat mempengaruhi intuisi seseorang dalam mengambil keputusan. Selanjutnya adalah dengan lingkungan. Intuisi yang baik akan menghasilkan suatu keputusan yang baik pula. Lingkungan akan menjadi toleransi kesalahan serta pengambilan keputusan tanpa melukai harga diri dan martabat orang lain sehingga dapat membuat intuisi yang lebih baik. Contoh pengambilan keputusan intuitif yaitu salah satunya tentang Wali Kota Tegal yang mengambil kebijakan lokal lockdown. Jadi pada awal tahun 2020, COVID-19 menjadi wabah penyakit mendunia hingga ke Indonesia. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah karena ancaman yang diberikan hingga dapat menyebabkan kematian. Seseorang dapat terjangkit virus COVID-19 disebabkan karena adanya penularan dari korban sebelumnya. Maka dari itu, Dedi Yon Supriyono selaku Wali Kota Kota Tegal mengambil sebuah kebijakan lokal lockdown. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meminimalisir mobilisasi masyarakat untuk masuk dan keluar Kota Tegal. Kebijakan ini dilancarkan untuk 4 bulan, mulai dari setelah warga Kota Tegal terkonfirmasi virus pada bulan Maret 2020. Melalui kebijakan wali kotanya, Kota Tegal menjadi salah satu daerah yang paling ketat dalam hal mobilisasi masyarakat untuk mencegah penularan COVID-19. Mungkin masih banyak teman-teman yang bertanya-tanya bagaimana kebijakan lokal lockdown Kota Tegal dapat dikatakan sebagai model pengambilan keputusan intuitif, yaitu yang pertama karena kebijakan ini mengutamakan emosional. Pengambilan kebijakan ini didasarkan pada sisi emosional yang cukup kuat dari pengambil keputusan. Hal ini dibuktikan dengan reaksi spontan setelah adanya masyarakat Kota Tegal yang positif terpapar COVID-19. Wali kota tidak ingin COVID-19 semakin berdampak luas di Kota Tegal. Tidak tanggung-tanggung, beliau menutup akses jalan dengan beton. Hal ini semakin menguatkan bahwa keputusan yang diambil olehnya dipengaruhi kuat oleh emosionalnya. Kemudian, kebijakan ini mengutamakan perasaan. Jadi, berdasarkan ancaman bahaya dari COVID-19 berupa kematian, kemudian melatar belakangi pengambilan kebijakan lokal lockdown. Maksud dari kebijakan ini adalah agar menghindari kematian dengan melakukan pembatasan secara ketat. Wali Kota Tegal juga menyatakan bahwa lebih baik dirinya dibenci oleh masyarakat Tegal daripada banyak di antara masyarakatnya yang terjangkit COVID-19. Keputusan ini diambil secara spontanitas dengan mengingat minimnya pilihan alternatif dan kebutuhan akan kecepatan tindakan. Sekian video materi mengenai metode pengambilan keputusan intuitif. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.